Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Hasanuddin, NIM 114230155, TL23 Di sini saya akan memberikan tutorial acara 3, yaitu mengenai pembuatan peta kemiringan lereng menggunakan aplikasi ArcGIS. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya, kemudian ke New Maps, Blank Maps, kemudian OK. Di sini kita atur dulu sistem koordinatnya. Caranya kita klik kanan layar, kemudian Properties. Kita cari koordinat sesuai daerah kita, yaitu di sini memakai WGS 1984, dan Apply. Oke. Dan kita masukkan data kita, caranya klik kanan dan add data pada layers. Di sini kita membutuhkan dua data, yaitu batas administrasi dan kontur. Kita add. Kemudian di sini kita atur untuk tabel konturnya. Caranya kita klik kontur kanan, kita klik kanan pada kontur dan open attribute table. Dan di sini kita hilangkan uh, huruf M yang ada di elevation. Caranya kita klik kanan elevation. Dan di sini kita klik field calculator. Yes. Dan parsernya kita ubah ke Python. Kemudian type-nya string. Dan klik dua elevation. Dan kita di sini fungsinya kita cari replace. Kemudian tuliskan rumusnya petik 2 spasi M petik 2 koma petik 2 petik 2. Kalau sudah bisa kita oke. Selanjutnya kita klik table option, kemudian add field, dan kita beri nama ketinggian. Untuk tingkatnya float, kemudian oke. Kemudian kita klik ketinggian, klik kanan ketinggian, dan field calculator kita hapus rumusnya, dan kita ubah ke script dan klik elevation, dan kita oke. Selanjutnya setelah kita pastikan ini tidak ada angka komanya, bisa kita close saja. Kemudian kita pergi ke Art Toolbox. Setelah kita pergi ke Art Toolbox, di sini kita klik 3D Analysis, kemudian Data Management, kemudian Creatine. Nah, di sini output T-nya bisa kita atur. Dan kita beri nama tin dan save. Koordinat sistemnya kita atur ke WG1984. Kemudian sini inputnya kontur. Kemudian di height field-nya kita klik, kemudian kita ganti ke ketinggian, dan oke. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya kita akan ubah data tin ke raster. Caranya kita ke toolbox lagi, kemudian ke conversion from tin di sini, dan tin to raster. Inputnya data tin, outputnya sama, kemudian ini float linear, dan kita bisa oke. Kita tunggu lagi prosesnya. Selanjutnya kita akan membuat slope. Caranya ke toolbox, kemudian raster surface, kemudian slope. Inputnya kita tin tadi, kemudian outputnya tetap, kemudian outputnya kita ubah ke persen karena kita akan membuat dengan persen, dan oke. Langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan data slope-nya sesuai kelasnya. Caranya kita ke toolbox lagi, kemudian ke raster reclass, dan reclassify. Sini inputnya data slope, kemudian kita klik classify, dan kelasnya kita ganti ke 7, dan metodenya manual. Kemudian pada break value kita atur sesuai klasifikasi Van Zuidam. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Kemudian OK. Selanjutnya kita akan ubah ke data polygon dari rasternya. Caranya kita ke Toolbox, kemudian kita ke Conversion Tools, kemudian from raster to polygon. Dan inputnya kita di kelas data tadi, dan sama, kemudian kita bisa oke.
Kemudian kita akan menentukan luasan pada area ini. Caranya klik ke data polygonnya, kemudian open attribute table. Kemudian kita bisa add field, dan kita beri nama luas dan tipenya ke float. Dan kita oke. Kemudian klik kanan pada luas, klik calculated geometry, propertinya area. Kemudian kita pastikan sistem koordinatnya WG1984 dan unitsnya meters. Dan kalau sudah, kita bisa klik OK. Selanjutnya bisa kita close saja tabelnya dan kita unchecklist semuanya kecuali yang eh, data terakhir kita itu polygon. Selanjutnya kita akan mengeliminasi luasan area yang menurut kita perlu dieliminasi. Caranya kita klik ganti kursor ke identify, kemudian kita cari luasan yang ingin dieliminasi. Nah, kalau sudah bisa pada luasan, kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya kita klik kanan pada data terakhir kita, open attribute table, kemudian select by attribute, dan kita klik luas, kemudian kurang dari sama dengan, dan kita pastekan luas tadi. Nah, di sini karena ada koma, bisa kita hapus saja, kemudian bisa kita apply. Tentunya selanjutnya bisa kita close saja tabelnya, dan kita pergi ke toolbox lagi, dan di sini uh, ke data management tools, kemudian generalization, dan eliminate. Inputnya raster recast tadi, kemudian outputnya sini bisa kita ketik polygon eliminate. Kita save, kita oke. Setelah itu kita bisa lihat hasil eliminasinya. Caranya kita klik ke clear selected features, dan kita bisa ganti kursornya ke normal kembali. Selanjutnya kita bisa memperhalus poligonnya. Caranya kita ke toolbox lagi. Selanjutnya ke uh, cartography tools, generalization, dan smooth polygon. Inputnya polygon eliminate, dan smoothing algoritmnya kita ubah ke Bezier interpolation. Dan oke. Nah, ini hasilnya dari menghaluskan atau smoothing. Selanjutnya bisa kita memberi warna pada daerahnya. Yang pertama kita unchecklist dulu pada raster dan lainnya. Kemudian kita di kanan ada smoothing, kemudian properties. Kemudian ke simbologi, kategoris, value field-nya kita ubah ke grid code dan auto value. Dan kita ubah warna kelima kelas ini. Yang pertama, kelas pertama kita beri warna leaf green, dan kita jangan lupa outline color-nya kita ubahkan no color semuanya. Oke. Kelas 2 peridot green. Kelas 3 solar yellow. Kelas 4 electron gold. Dan kelas 5-nya Rhodolite rose. Kemudian kalau ada kelas 6 yaitu Mars green, dan kelas 7-nya menyesuaikan. Kemudian kalau sudah kita apply, dan oke. Kemudian kita akan memberikan batas administrasi di wilayah ini. Kita memotong wilayahnya. Caranya kita ke table of content, kemudian kita list by drawing order dulu, dan batas administrasi kita taruh yang paling atas. Sudah kita klik 2 kali di sini, dan kita ubah fill color-nya no color, dan outline color-nya warna merah, dan ketebalannya kedua, dan kita oke. Setelah itu kita potong areanya sesuai batas administrasi. Caranya kita ke geoprocessing, flip, dan inputnya polygon smooth, dan flip featuresnya batas administrasi, kemudian outputnya kita beri nama kemiringan lereng. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita akan memberi warna pada wilayah yang telah dipotong. Caranya kita klik kanan kemiringan lereng, kemudian
properties, ke simbologi, kategoris, import, layarnya kita ubah ke polygon smooth, oke. Kemudian kita pastikan value fieldnya ke grid code, kemudian oke. Udah kita apply, dan oke. Setelah itu bisa kita unchecklist polygon smoothnya. Ini dia peta kemiringan layarnya. Kemudian kita bisa checklist checklist batas admin dan tin. Selanjutnya kita klik 3D analysis dan option allocation to shape-nya kita klik, kita buat folder baru, caranya di sini new folder, kita beri nama sayetan, kita klik sayetan, kemudian kita oke, kita apply. Setelah itu kita buat garis sayetan, caranya kita ke interpolate line, kemudian kita tarik garis sesuai lurus dengan kontur. Klik 2 kali jika selesai. Kemudian kita bisa lihat sayetannya, caranya di sini ke uh, profile drag. Nah, ini dia konturnya. Selanjutnya kita checklist kemiringan lereng dan unchecklist batas admin dan tin. Kemudian kita buat data frame baru. Caranya kita ke insert data frame. Kemudian kita klik kanan pada data frame, properties, dan kita atur lagi koordinat sistemnya sama. Oke. Kemudian kita ke data frame lagi, klik kanan, add data, dan kita setan pg1, add. Selanjutnya kita klik kanan pada pg1, open native table, kemudian table option, kita klik export. Ya di folder setan, tambah nama table, dan tipe filenya kita ubah ke tps, dan kita save. Kemudian kita hapus saja tabelnya, kita klik kanan tabel, display x, y data, dan execute-nya kita ubah ke m, y-nya kita ubah ke z, dan kita pastikan koordinat sistemnya sesuai. Kalau sudah bisa kita oke. Selanjutnya kita akan ubah data points ke line, caranya kita ke hard to box, dan ke data management tools, filters, dan point to line. Inputnya kita ubah table event, kemudian outputnya, kemudian kita ke sayetan, dan kita beri nama sayetan. Kemudian kita akan buat layoutnya. Yang pertama kita unchecklist dulu PG1 dan table event, kemudian kita klik kanan sayetan, dan zoom to layer. Kemudian kita bisa klik layout view di sini, dan kita klik kontakan luarnya, dan kita atur uh, petanya di atas, dan sayetannya di bawah. Selanjutnya kita bisa sesuaikan skalanya. Caranya kita klik peta, kemudian di kanan pada kemiringan lereng, zoom to layer, dan kita bisa atur atau membulatkan angkanya. Kemudian skala penampangnya kita sesuaikan sama dengan petanya. Kemudian kita bisa mengatur letaknya. Caranya bisa kita pen, dan kita ubah sesuai agar tamat di tengah. Sudah, kita bisa klik kanan pada penampang, properties, dan ke grids, new grids, measurement grids, dan next, kemudian labels only, next, next, dan finish, dan properties, kemudian ke exhaust, major division text-nya kita unchecklist top dan right, subdivisionnya kita unchecklist top dan right, kemudian ke labels, label exhaust-nya unchecklist top dan right, dan label orientation-nya kita unchecklist yang right, sisakan yang left. Dan font-nya ke Times New Roman, size-nya 10, kemudian ke additional properties, number format, numeriknya kita ganti 0, oke. Lalu kita ke lines, pastikan display properties-nya do not show lines of text, dan kita oke.
klik apply, dan oke. Selanjutnya kita bisa atur eh, penampangnya agar eh, nolnya bisa di pojok bawah sini. Caranya kita ke pen, dan kita atur seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah warnanya sahitan jadi warna hitam. Caranya kita klik kanan di sini, klik pada sahitannya, dan kita ubah ke hitam. Kemudian kita bisa memberi nama sahitan A dan B. Caranya kita ke teks, dan ubah simbolnya, tambah ke Times New Roman, size-nya 10, tab hold, oke. Dan bisa kita kopas. Kemudian kita bisa memberi nama sahitannya. Dan di sini kita properties, dan beri nama sahitan. Sesuaikan skala dengan skala petanya. Kemudian kita ubah simbolnya, Times New Roman, size-nya 12, kita bold, oke. Dan ubah ke tengah, oke. Nah, setelah selesai bisa kita save. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya, eh, acara 3, pembuatan peta kemiringan lereng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.